Oke bosku, jadi kita di sini lagi bongkar Ninja R dokumennya 2004 kis. Seharusnya. Seharusnya, cuma mesinnya ganti ya. Ini sebendel cabutan Ninja R lah. Ya bosku, oke. Kebel turbo. Keba- Jadi di sini yang baru kita bongkar, yang baru kita buka ya. Ini air radiator udah kotor, terus oli udah hitam. Dan sekarang kita buka coba di bagian kopling. Buka ding. Mudah belok. Ya satu-satu kita tutupnya dulu tadi buka. Dicek bagian koplingnya juga. Rupanya masih pada bagus sih kalau kopling nih. Kita lihat yang terakhir ini biasanya kebanyakannya aus ya. Tapi ini kalau dilihat masih bagus juga. Coba bentar sebelah sini. Bagus ya kereta ya. Ini tebel, yang sebelah sininya dia udah agak tipis nih. Coba cas. Soalnya gue banyak nemuin bagian spring ini banyak yang kebalik ya. Springnya betul. Coba lihat. Oke, betul. Jadi 24 ya. 24 pakai nggak usah. Oh iya, sok 24 ganti soalnya kan mau nyopot primer. Jadi ini kendala utamanya ya, yang paling utamanya bosku, ini bunyinya nyiung banget ya, udah kayak tukang kutu. Keras banget lagi. Tapi kalau diperhatiin sih ini di bagian sini dia ini ya, haus ya. Tapi kita copot dulu ya, bosku. Tarik aja nih dipasin. Lubang ini nih ringnya nih dipasin. Nah, gitu. Nah, coba lihat. Di sini kadar hausnya dia emang haus dia ada haus sih, kelihatan sedikit. Soalnya kan kalau buat gear-gear seperti ini ya bosku dia nggak kelihatan ya, jadi maksudnya mikro banget. Nah ya bosku, nih. Jadi yang lebih jelasnya lagi kalau untuk masalah haus dia bagian primer ya tuh kelihatan ya. Jadi dia bener-bener apa ya, warnanya bersih banget. Nah ini dia menandakan haus, dan kalau misalkan diukur pakai sigma manual nggak akan keukur sama sekali. Bahkan yang digital aja kadang apa ya, Akurat ya. kurang Akurat. kurang akurat gitu, antara haus atau enggaknya kadang angkanya masih sama gitu kan pakai yang digital, apalagi yang manual kan. Jadi intinya dilihat dari sini aja nih, ini bersih banget tuh, ini menandakan dia haus, bisa dibilang haus banget karena bunyinya pun dia berisik banget sih, bunyinya ngiung bener lah. Nah dan sebenarnya juga di bagian sekunder juga ya, gear sekundernya ini dia agak haus juga ya bosku, cuma nggak parah kayak ini. Primer. Nggak parah kayak primer. Kalau primer kan dia bening banget kelihatan gitu. Tuh, bening banget kelihatan lah, kelihatan parah sih kalau ini. Makanya yang utama yang kita ganti itu di bagian primernya ya. Syukur-syukur mengurangi bunyinya, bahkan kalau bisa hilang. Intinya ke situ sih. Nah bosku, jadi ini sudah dibongkar ya. Ini blok alhamdulillah ori, terus sudah portingan. Tapi sebentar. Dia masih kecil sih. Masih kecil ini cuy. Paling 33 naik semili doang. So ini masih jauh banget nih. Lebarnya juga dia masih standar poles dikit doang kayaknya ini. Poles dikit. Sama bawahnya ya pokoknya ini harus di porting sih, di porting lagi. Harus di porting lagi, dan keadaan blok dia ori, cuma mutih dikit aja nih bagian sini. Tapi dia udah melingkar sih ya bosku. Sudah melingkar. Tapi masih bisa pakai, masih layak pakai. Dan untuk pistonnya
dia sudah mana sih? Atas. Sebentar. Oh ya udah B. Jadi pistonnya dia udah B. Ini dia piston udah B75 ya. Dan ini masih ori, masih bagus, masih layak pakai. Terus di bagian sini nih ya bosku, tuh ya. Di bagian seal kipsnya ini, seal tutup kipsnya ya, yang di sini yang hitam tuh. Dia ini mengalami kebocoran ya. Tuh. Keringat basah ya. Ini kebocoran ini. Dari sini juga dia enteng banget ya, harusnya agak-agak seret dikit lah ya. Tapi ini dia enteng banget. Karena sealnya dia udah bocor ya bosku. Dan untuk o-ring, nah ini o-ring yang hitam dia udah rata nih. Dia udah rata. Yang ini yang ini udah melar nih. Nah, tuh kan iya, ini udah melar ya. Ini di sini juga headnya udah karadak nih. Ya. Iya nggak karadak ya. Nah, ini nggak terlalu masalah sih. Nih, udah keropos. Nanti kita bersihin deh. Jadi intinya di sini kita mau copot ini, terus langsung ke porting sih kayaknya. Kita langsung ke porting aja. Oke bosku. Nah bosku, jadi di sini untuk ukuran lubang-lubang ini udah gua ukur ya tadi. Ini tadi udah gua ukur. Jadi untuk lubang exhaust ini dia masih standar banget ya. Ini standar dan kayaknya cuma ngalusin kulit jeruk aja sih ya. Ini kalau gua pegang-pegang ini dia halus banget. Terus di bagian sini dia halus juga ya. Ini halus. Ini halus ya. Nah, terus lagi untuk bagian lubang ini yang primer sekunder ya. Ini yang kecil dan yang besar. Ini dia beda-beda ukurannya bosku. Ini cuma satu aja sih yang beda ya. Yang beda tuh cuma yang ini aja, bagian transfer yang sekundernya ini dia ukurannya masih standar 44 ya. Tapi yang lain itu dia 43,5 ya. 43,5. Dan lagi kekurangannya itu ada di bagian kips, lubang kips ini ya, yang di dalam. Nah, lubang kips yang di dalam ini antara kanan sama kiri ini ada beda ya. Jadi untuk yang tahu kiri tahu kanan ya, pokoknya di salah satunya ya yang tadi gua ukur ada yang 27 dan ada yang 26,5 ya. Jadi ini harus dibenahi sedikit. Dan lagi untuk lapisan yang radius halus ini mau gua kasarin ya. Di versi gue seperti biasa, pokoknya di bagian dinding sini tuh harus kasar. Dan untuk alasannya udah sering gue jelasin agar lebih mengaduk bahan bakar ketika melewati atau masuk ke lubang primer sekunder ini ya bosku. Jadi biar lebih teraduk lagi gitu ya. Kalau ini dia terlalu halus banget sih. Kalau untuk exhaust dia halus, tapi maksudnya kalau untuk exhaust dia emang bagus gitu ya, halus gitu. Cuma emang ukurannya masih standar, belum dinaikin sama sekali gitu ya, belum dinaikin atau belum dilebarin. Terus untuk BP juga di sini dia masih standar juga. Oke, jadi di sini gua mau porting versi standar harian ya bosku, karena permintaan dari konsumen itu dia pengen porting, pengen enak dan stop and go-nya dia tetap pengen enak gitu ya. Ya bosku, jadi ukuran berapa yang gua pakai pantengin aja lah terus bosku. Oke, gua mau porting dulu di sini, nanti di akhir baru gua jelasin ya ukurannya. Oke bosku, jadi ini untuk blok sudah selesai porting ya bosku. Ini gue sudah finishing sih. Tuh, ini transfer kipsnya, exhaustnya, buspot. Jadi ini udah beres ya bosku. Dan seperti biasa ya, mungkin bosku bosen lah dengernya ya. Gue di sini, nah, nih ya, tuh. Pokoknya gue di sini secara sengaja bikin kasar dan kasarnya pun dia insya Allah tertata lah ya. Jadi seperti garis-garis gitu ya. Nah, itu memang secara sengaja banget. Dan sebelah sini dia mengikuti mata cunernya ya.
Gua kasar mata cunornya aja. Dan exhaust itu pasti halus ya, itu gue buat halus. Oke bosku, jadi ini untuk ukuran gue pakai tinggi 30,5 ya, dan untuk lebarnya itu 66% dari piston ya bosku. Oke, nah untuk bushpot ini gue turunkan ya, jadi ambil sejajar dengan ini aja nih garisnya ya. Jadi ambil sejajar aja biar lebih gampang, itu digaris aja sih kalau yang belum terbiasa lah ya. Dan apalagi ya, ini untuk exhaust ya. Ini bagian luar tuh ya, ini bagian luar. Dan kita lihat tampak dari atas depan nih ya. Oke bosku, ini sudah halus. Dan kips gua biarkan bawaannya aja ya, ini cuma dirapihin aja. Untuk kips cuma dirapihin aja ya, cuma kulit jeruknya aja kalau untuk kips. Nah tuh. Oke, jadi di sini gue juga mau pasang part-part untuk motornya juga ya bosku. Nah bosku, jadi ini barang-barangnya ya. Ini seal yang dibawa tanam itu yang o-ring yang kecil. Dia ada 5 sama primernya ya. Ini primernya nih. Nih ya bosku, loh perbedaannya. Ini dilihat dari sini dia aus banget ya. Soalnya dia bening banget. Beningnya tuh bener-bener apa ya, tercetak terus bening gitu loh. Ini menandakan udah aus banget ya bosku. Makanya kenapa bunyinya ngiung. Nah setelah diganti mudah-mudahan hilang lah ya, karena emang paling hausnya itu gue perhatiin ada di bagian primernya ya. Walaupun di bagian sekundernya itu dia agak haus, tapi dia masih apa ya, dikit lah mengkilat, tapi dikit, nggak terlalu parah kayak gini ya bosku. Tuh. Jadi ini nanti kita ganti yang baru. Terus di sini kita ganti seal dulu ya. Seal tutup kipsnya ini pakai ori juga, karena dia ini udah aus ya bosku. Tuh dia basah tuh. Nih dia basah ya. Tuh enteng banget. Ini harusnya agak seret. Kalau dipasang baru sih pasti agak seret ya, seal yang baru. Nah ya, oh dia udah aus. Jadi ini kita copot aja, kita buang aja bosku. Dan untuk o-ring yang di sini dia masih layak pakai ya, karena di sini dia nggak rata ya, nih dia nggak rata, jadi dia masih agak nongol, dia masih rapet. Cuma di bagian sini aja nih yang bikin bocor. Cara pasangnya gampang sih bosku, tinggal pasang aja. Tuh. Tinggal pasang aja kayak gini. Nah, dia agak seret. Kalau tadi dia longgar banget, terus udah longgar parah lah ya. Makanya dia bocor. Gue pakai lap karena biar nggak sakit ya. Gue pakai impact soalnya. Kalau nggak pakai lap sakit. Nah. Dan satu lagi. Jadi ini kadang kalau apa ya,
kadang suaranya timbulnya suka di bagian head gitu ya, suka ada suara kayak bocor gitu kan, itu biasanya dari sini bosku. Terus kadang ada yang mempertanyakan di bagian head ada kayak bahan bakar yang bocor gitu ya, mirip-mirip oli tapi dari head gitu kan. Itu biasanya dari sini juga, dari seal sini. Berarti udah aus parah ya. Oke bosku, jadi di sini kita mau pasang dulu ya untuk primernya juga. Nah ini primernya yang baru kita pasang ya, ini yang baru kita pasang, yang lama. Jadi gue di sini sambil iseng-iseng dokumentasi juga ya bosku. Usahakan kalau mau pantek memantek pakainya palu karet ya bosku. Jadi ini kenceng ya bosku. Nah, ini dia muternya lancar. Dan sekarang kita pasang kampas kopling ya bosku. Nih, untuk kampas kopling dan plat itu semuanya normal ya. Nih, itu semuanya normal, masih layak pakai. Nah, yang ini juga masih layak pakai sih ini. Ini dia masih layak. Dan untuk pemasangan spring ya, nih yang tajam ya, ini dalam. Nah, gitu ya bosku. Dan ini yang cembungnya keluar, yang nekuk gitu ya, yang nekuknya itu dia keluar. Nah, baru si yang hitam. Terserah sih mereknya mau ngadep ke belakang kayak ke depan, itu nggak masalah sih. Perlu dicek juga nih di bagian rumah itu geser, diputar kanan kiri. Kalau misalkan ada kocak berarti ada kendor kan, biar nanti nggak bongkaran 2 kali gitu loh maksudnya. Nah dan lagi pasang plat ya bosku. Nih ya, ini yang tajam, ini yang tumpul nih. Terserah kalau misalkan mau yang tajam ke dalam semua, atau yang tumpulnya yang ke dalam ya, yang penting satu arah semua gitu. Jangan ada yang dibulak-balik, yang satu ke dalam yang satunya lagi keluar, itu jangan ya bosku, nanti yang ada selip.
Nah. Dan untuk pernya kita pakai per racing ya bosku. Jadi ya yang aftermarket yang sekiranya itu tekanannya bertambah daripada standar ya. Untuk harian mau TDR, mau BRT, mau apapun itu ya enak-enak aja sih kalau buat harian ya bosku. Oke, jadi kayaknya di sini udah agak maghrib juga ya bosku. Jadi gua skip aja videonya dan nanti gua lanjut paling malam sih.